Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah perpajakan pertemuan ke-9 yang akan membahas mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau lebih sering dikenal dengan istilah BPHTB. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Namun demikian, seiring dengan semangat otonomi daerah, seperti halnya pajak bumi dan bangunan, BPHTB pun pada tahun 2011 menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengertian BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum. Dalam BPHTB, subjek pajaknya merupakan orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek pajaknya, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa pertama, tanah termasuk tanaman di atasnya, yang kedua, tanah dan bangunan, yang ketiga, bangunan itu sendiri atau bangunan yang bersifat tunggal. Menurut Undang-Undang BPHTB Pasal 2, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana perolehan hak ini terbagi melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur perolehan hak, jalur yang kedua melalui pemberian hak baru. Jalur perolehan hak dapat disebabkan terjadinya beberapa peristiwa, antara lain adanya peristiwa jual beli, adanya peristiwa hibah, adanya peristiwa waris, adanya peristiwa putusan hakim, adanya peristiwa tukar menukar, adanya peristiwa hibah wasiat, adanya peristiwa pemisahan hak, adanya atau diperolehnya hadiah, kemudian adanya peristiwa pemasukan dalam perseroan, dan yang terakhir, akibat adanya peristiwa penggabungan atau peleburan usaha, baik melalui proses merger, akuisisi, maupun konsolidasi. Sedangkan perolehan hak melalui jalur pemberian hak baru ditentukan melalui dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Peristiwa kedua, yaitu di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan ketentuan yang diatur melalui undang-undang. Pengecualian BPHTB terdiri dari 6. Yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Keempat, orang pribadi atau badan hukum yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Kelima, orang pribadi atau badan hukum karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Keenam, orang pribadi atau badan karena wakaf atau pengalihan harta untuk kepentingan umum. Dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP
di mana nilai NPOP ditentukan sebesar atau berdasarkan yang pertama harga transaksi. Jika perolehan hak tersebut disebabkan akibat adanya proses jual beli. Yang kedua, ditentukan berdasarkan harga pasar. Penentuan harga pasar sebagai nilai perolehan objek pajak dalam hal atau jika terjadi peristiwa tukar-menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan atau pemekaran usaha, yang terakhir merupakan hadiah. Ketentuan harga transaksi harus tertuang dalam risalah lelang. Dalam menentukan besarnya nilai perolehan objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB, bisa menggunakan nilai NJOP pajak bumi dan bangunan. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau nilai perolehan objek pajak lebih kecil daripada nilai NJOP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008. NPOP TKP ditetapkan maksimal 60 juta rupiah, dan untuk waris atau hibah wasiat yang masih dalam hubungan keluarga sedara ditetapkan secara regional maksimal 300 juta rupiah. Untuk waris atau hibah wasiat, BPHTB dibayar 50% dari BPHTB atau BPHTB terutang, kecuali untuk wilayah yang berada di teritori DKI Jakarta, di mana besarnya akan ditetapkan oleh Pemprov atau pemerintah provinsi. Tarif dan perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89. Tarif BPHTB adalah sebesar 5%. Di mana untuk bisa menghitung berapa besarnya BPHTB, kita harus hitung terlebih dahulu nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Setelah itu, kita kurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yang biasanya menggunakan hitungan maksimal, yaitu sebesar 60 juta. Sehingga diperoleh nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nilai perolehan objek pajak kena pajak dikalikan 5% untuk bisa mengetahui berapa besarnya BPHTB. BPHTB terutang di mana tarif dikalikan NPOP KP atau 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP, itu merupakan jika dasar pengenaannya berdasarkan NPOP KP. Sedangkan jika menggunakan dasar perhitungannya berdasarkan NJOP atau nilai jual objek pajak, maka besarnya BPHTB yang terutang sama dengan tarif
dikali NPOP-KP atau 5% dikali NJOP dikurangi NPOP-TKP. BPHTB karena waris atau hibah wasiat. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang kedua, ketentuannya, perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang ketiga, BPHTB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Rekan-rekan mahasiswa, sepertinya pembahasan mata kuliah perpajakan pertemuan ke-9 saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.